Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani muda dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Muda Lembang Bertani. Jadi pagi ini kita akan melakukan pengocoran ketiga di usia brokoli yang sudah masuki 12 HST. Adapun pengocorannya itu dosisnya atau pupuk-pupuk yang kita gunakan itu hampir sama persis dengan waktu 6 HST. Cuman kalau di 6 HST itu kita menambahkan satu fungisida berbahan aktif amsul brom itu kirari, maka di usia 12 HST ini itu sudah tidak perlu lagi diaplikasikan, namun diganti dengan salah satu unsur yang fungsinya membenahi tanah, yaitu asam humat. Yang biasa kita gunakan di sini adalah humik acid ya, yang kandungannya itu memiliki 90% humik acid. Nanti dia berperan untuk membenahi tanah. Jadi ini salah satu obat yang perlu ditambahkan pada usia brokoli 12 HST. Adapun pupuk-pupuk yang lain sama ya, seperti ini ada NPK sebanyak 1 kilo. Kita di sini menggunakan Mutiara. Kemudian ada Mestak sebanyak 1 kilo. Dosisnya masih sama ya, seperti 6 HST. Kemudian ditambah 1 pil Gibro atau Super Gib yang memiliki bahan aktif giberelin acid. Nah, Mestak ini bahan aktifnya adalah nitrogen amonium ya. Nanti dia berfungsi untuk menjaga kesegaran dan kesuburan daun dan tentunya merangsang pertumbuhan daun, nanti menambah ya, karena sekarang masih masa vegetatif. Adapun NPK kan unsurnya sudah seperti biasa ya, natrium, fosfor, dan kalium yang nanti memberikan nutrisi pada akar, batang, dan daun. Nah, selain itu juga kita menambahkan kalsinit ya. Nih, untuk kalsinit sendiri ini kita menambahkan sebanyak 2 kilo yang nanti dapat membantu meningkatkan sistem perakaran pada tanaman, kemudian meningkatkan juga kualitas buah dan hasil produksi, serta memperpanjang masa penyimpanan pasca panen. Nah, selanjutnya ke semua komposisi pupuk ini ya, ada kalsinit, humik acid yang perlu ditambahkan di usia 12 HST. Ada Gibro atau Super Gib memiliki bahan aktif giberellic acid ya, nanti dia sebagai ZPT. Kemudian ada NPK dan Mestak. Semua ini nanti akan dicampurkan, disatukan dalam tangki yang takarannya 200 drum, teman-teman. Ya. Jadi tadi apa saja? Kalsinit 2 kilo, humik acid setengah kilo, untuk Gibronya 1 Super Gib ya, giberelin acid, NPK dan Mestak sebanyak 1 kilo. Dilarutkan dalam satu tangki yang kemudian nanti akan dikocorkan kepada brokoli yang sekarang sudah lumayan tumbuh daunnya, itu ada yang 3 sampai 4 seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia campurannya sudah larut, teman-teman. Yang warna hitam ini adalah pengaruh dari campuran asam humat ya, atau humik acid tadi itu. Nah, kemudian kita tinggal larutkan dalam satu tangki air yang berukuran 200 liter. Nah, jika masih ada sisa seperti ini tuh, itu terus diaduk-aduk ya di dalam ember sampai nanti benar-benar habis, atau tersisa paling tidak sedikit, nanti bisa diaduk lagi di sini, teman-teman. Nah, ini satu drum ini sebenarnya cukup banget untuk tanaman brokoli yang populasinya hanya 3.000 sampai 3.500 pohon. Dengan dosis masing-masing lubang nanti 50 sampai 100 mili, minimumnya 50 mili ya. Biasanya kita gunakan 50 mili karena nanti biar pas untuk takaran satu drum, teman-teman. Nah, sahabat Muda Lembang Bertani, alhamdulillah pengocorannya sudah kelar dilakukan. Sekarang nih, sebagai penutup dari video ya, saya akan review lebih dekat penampakan tanaman brokoli
berkat penggunaan pupuk-pupuk yang di awal video sudah saya bahas. Jadi kita akan review beberapa tanaman berdasarkan manfaat atau efek yang diberikan dari pupuk-pupuk yang kita gunakan. Oke, sekarang kita akan close up lebih dekat. Nah, ini salah satu tanaman yang saya lihat unggul kesuburannya dibanding yang lainnya, meskipun sebenarnya tidak jauh beda sih. Tuh. Nah, ini salah satu manfaat yang diberikan apa istilahnya tadi itu mestak ya. Dia menjaga kesuburan daun dan meningkatkan pertumbuhan daun di masa vegetatif. Seperti itu teman-teman. Ada yang lain juga nih terlihat sangat subur. Ya, hijaunya juga pekat tuh. Adapun unsur NPK itu terlihat di batangnya ini yang kokoh ya. Kokoh dan hijaunya cukup pekat untuk seukuran tanaman brokoli yang baru berusia 12 HST. Oke, berikutnya itu manfaat dari yang diberikan oleh kalsinit atau kalsium nitrat, berupa meningkatkan pertumbuhan sistem perakaran pada tanaman. Nah, ini dia. Tuh, terlihat sekali. Nah, nanti ini kalau udah tumbuh besar, kelihatan gak sih akarnya itu? Nah, nanti kalau sudah tumbuh besar, ini nanti akar makin besar dan tanah akan makin ngangkat, sehingga nanti batang bagian atasnya ini sedikit tertutupi dan nanti bisa menjadi penunjang untuk kesuburan brokoli di masa generatif, teman-teman. Kita lihat lagi, mana ya, tadi saya lihat banyak sekali. Tuh, ini terlihat subur ya. Yang jelas ya, indikator bagus atau tidaknya jaringan akar pada tanaman itu bisa dilihat dari daun dan batang yang tumbuh, teman-teman. Terlihat ini masih segar-segar, walaupun masih ada yang kecil seperti ini, tapi tidak apa-apa. Nanti biasanya brokoli ini menyusul pertumbuhannya, atau jika tidak nanti panen ini yang kecil-kecil seperti itu akan menjadi bagian dari panen yang bervolume-volume. Tuh, terlihat sangat subur, teman-teman. Tuh, ini akarnya sampai ke atas nih. Ini mungkin bagian dari efek atau manfaat yang diberikan oleh kalsinit. Pertumbuhan akarnya cukup banyak. Nah, kalau sempat teman-teman, kalau ada akar yang seperti itu, teman-teman bisa kubur ya, untuk nanti biar lebih subur akarnya dan supaya tidak kering terkena cahaya matahari. Meskipun sih di musim ini cahaya matahari minim sekali karena sedang musim hujan. Tuh, itu penampakan secara rata. Jangan terlalu salfok dengan rumputnya ya. Ini sebenarnya sebelum masa tanam juga udah dibersihkan, udah cukup bersih ini. Cuman karena hujan sekarang cukup ekstrim, jadi dalam 3 hari juga rumput-rumput itu sudah saya lihat tumbuhnya itu cukup subur. Jadi tidak usah salfok. Rumput juga sebenarnya bagian dari indikator kesuburan tanah sih. Cuman untuk sekelas tanaman brokoli, rumput yang tingginya segini ini masih belum terlalu dikhawatirkan ya, hanya terlihat rimbun saja sebenarnya. Cuman tidak terlalu dikhawatirkan karena brokoli itu ternyata justru tumbuh subur di tempat yang lembab, tidak terlalu kena matahari. Karena nanti kalau terlalu kering sebenarnya bisa menyebabkan akar gada juga karena terlalu panas. Betul, sehingga bagi kami sih di petani daerah sini, menanam brokoli atau merilis brokoli di musim transisi seperti dari panas ke hujan itu cukup cocok ya, karena nanti dia kalau terlalu panas nanti tanah akan kering sehingga menimbulkan akar gada. Kalau terlalu basah juga nanti akan kelebihan nitrogen sehingga menyebabkan layu. Tapi kalau ditanam di musim panas kemudian nanti masuk generatif di musim penghujan, saya kira itu aman-aman saja bagi tanaman brokoli. Nah, oke sahabat Modal Lebang Bertani, demikian dulu sekelumit informasi yang bisa kita sampaikan terkait tanaman brokoli yang hari ini sudah 12 HST. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, lalu wajib subscribe ya. Kenapa wajib? Karena memang setiap episode penanaman itu akan kita bahas dari A sampai Z supaya nanti tidak ada cacat
informasi, teman-teman bisa stay tune terus di channel Muda Lembang Bertani dengan cara tekan tombol subscribe itu tadi. Yang terakhir, jangan lupa untuk share supaya manfaatnya menyebar ke mana-mana. Dan akhirnya, salam Muda Lembang Bertani, salam petani muda mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.